Ini Bunda petik serikaya ya di depan rumah ya. Ini sore hari ya, Pak Su yang petik kemarin, terus sekarang Bunda petik. Alhamdulillah. Ini Bunda mau unboxing untuk tempat hantaran ya. Ini ukurannya macam 4 ya, S, ukuran M, L, dan SL. Jadi yang paling besar ini SL, biasanya cocoknya untuk handuk besar, bisa untuk mukena atau sajadah yang ukuran besar ya. Ya, nanti kalau pingin tahu seperti apa hasil jadinya ya, nanti bisa dilihat di video berikutnya ya. Ini Bunda mau unboxing tempat cincin ya. Ini nanti bagus ya dihias, jadi cincin itu enggak langsung dimasukkan gitu, tapi dihias dalamnya tuh nanti. Insya Allah kapan-kapan saya tunjukkan videonya. Ini bagus ya, ini modelnya ya, segi 5 ya, bagusnya. Ini buka tutupnya juga keren ya. Kapan-kapan saya tunjukkan videonya ya kalau sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari pemirsa, bagaimana supaya rumah itu tidak dihuni jin dan jin itu tidak mengganggu dan merasa tidak betah di rumah itu. Jadi jin itu sebenarnya ada sejak zaman dahulu ya, sampai sekarang itu ada. Ya, ada yang menghuni di bumi, ada yang menghuni di langit, ada yang di awan, terus di planet-planet. Jin itu banyak, tidak satu. Ada juga jin itu yang memang iseng ya, suka ganggu orang. Ada yang memang ya hanya numpang saja ya, numpang nempati rumah itu, tapi tidak iseng ya, hanya numpang istilahnya, biar ndak kehujanan, ndak kepanasan ya. Orang itu bisa melihat jin itu ya memang karena orang itu punya ilmu ya, ilmu musyrik ya istilahnya ya. Ada yang memang tidak punya ilmu musyrik, tapi ya jinnya itu memang mengenalkan diri ya, ya macam-macam pokoknya. Jadi misalnya ada rumah kosong sudah bertahun-tahun tidak ditempati, terus ada orang pas menempati rumah itu ya tiba-tiba kelihatan jin ya, istilahnya ya, jinnya tuh memperkenalkan diri, aku di sini, aku ada di sini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi berkenalan lah istilahnya, memperkenalkan diri. Ya macam-macam yang enggak ganggu, cuma menampakkan diri aja. Ada yang biasa di rumahnya tuh ya sering dengar kricik-kricik ya, ya itu jin itu ngambilin sendok itu. Tahu-tahu ketika ditanya satu rumah, loh ini kok sering sendok itu hilang ya, satu rumah nggak ada yang ngaku ya, siapa yang ngambil ya, itu tadi kerjaan jin. Makanya kadang-kadang ya pas di rumah kosong ya itu tiba-tiba ada sendok ya, atau di pohon besar dilala pas ada orang lewat ya, di situ ada lubang, lah apa ini kok ada sendok banyak ya, itu tadi kerjaan jin yang ngambilin sendoknya orang-orang itu dibawa ke situ ya. Itu ada jin seperti itu, iseng memang. Kadang-kadang ya dengar suara seperti benda jatuh ya di dapur ya, pokoknya ribut rame. Kadang-kadang di ruang tamu, kadang-kadang ya geser-geser kursi. Terus kadang ya tiap malam itu di plafon itu ada suara jelek jelek jelek, ada yang seperti orang jalan ya gitu ya. Tapi ya ada yang menanggapi itu paling ya tikus ya, tikus besar ya, ya seperti itu ya, itu kerjaan jin itu. Banyak yang datang misalnya kerupuk seperti disiram pasir ya, ya itu kerjaan jin seperti itu. Jadi ya apa yang dilakukan manusia itu ya sebenarnya ada hubungannya dengan kemarin-kemarin itu ya. Jadi kemarin-kemarin itu dia tuh mengundang makhluk itu, makalah datang ke rumah itu jinnya itu. Jadi jin itu merasa terundang kalau orang itu baca Quran niatnya untuk ngusir jin.
Jadi niatnya ngusir jin, ya malah jin itu datang, malah terundang. Tapi kalau orang itu baca Quran niatnya karena Allah, bukan untuk duniawi, bukan pingin rezeki lancar, bukan untuk ngusir jin, bukan untuk supaya dapat jodoh, itu kan untuk duniawi ya. Kalau diniatkan bukan untuk duniawi tapi lillahi ta'ala, jin itu merasa tidak betah di situ, akhirnya keluar. Ya, jin itu tidak betah di situ. Biasanya kalau penghuni rumah itu masuk rumah itu biasanya salam ya salam biasa, konsen ke penghuni rumah biasa ya. Dalam rumah itu misalnya nggak ada orang tapi ada jin, ya nanti konsennya ke jin ya. Sebenarnya jin itu tidak betah kalau orang itu ibadahnya tertib, imannya tertib, perilaku sehari-hari juga tertib. Kalau tertib di rumah, misalnya ibadahnya bagus, tidak emosional, ya tidak ganggu jin itu. Ada yang di situ tapi tidak ganggu ya, hanya sekedar numpang lah istilahnya, biar tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Ada yang memang suka ganggu, jadi tiba-tiba ya ada barangnya yang seperti entah itu baju kok tiba-tiba seperti kena kencing ya, padahal ya baru saja dicuci ya. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang ya bau bangkai ya, satu rumah nggak bau tapi ada salah satu orang yang bau, dicari-cari ya nggak ketemu, ya memang jinnya tuh ganggu ke orang itu, makanya yang lain ya nggak bau apa-apa, terus orang yang satu tuh kok bau, rasanya nggak enak ya, seperti bau busuk gitu, bau bangkai busuk ya. Itu kerjaan jin seperti itu. Jadi jin itu ganggunya macam-macam, ada yang ekstrem, ada yang enggak, ada yang cuma numpang ya, numpang di rumah itu, nggak ganggu, nggak menampakkan diri, sehingga yang punya rumah itu nggak tahu kalau itu ada jinnya. Makanya ya kalau memang nggak ganggu ya sudah, janganlah takut. Kalau memang ganggu ya harus memperbaiki diri, bahwa jin itu merasa terundang di situ karena perilaku manusia yang kurang baik. Misalnya tiba-tiba rumahnya nutup secara keras, itu petunjuk dari Allah bahwa kamu itu mbok yo, antara suami istri, antara anak dan orang tua itu terbuka, jangan tertutup. Makanya diberi peringatan oleh Allah lewat itu tadi, kerjaan jin ya, tiba-tiba pintu tertutup, yaitu semua atas izin Allah. Jadi jin melakukan seperti itu atas izin Allah, itu disebabkan karena perilaku manusia yang kurang baik. Jadi kalau sering emosional itu malah betah jin itu di situ. Jadi rumah-rumah yang penghuninya tuh sering bertengkar, itu malah jin betah di situ. Jadi kalau pingin jin itu tidak betah di situ, beribadahlah karena Allah. Ibadah harus tertib, iman harus tertib, perilaku sehari-hari harus tertib, jangan emosional. Kalau ada masalah harus dimusyawarahkan, jangan tertutup, harus terbuka. Baca Quran niatkan lillahi ta'ala, jangan diniatkan untuk duniawi, jangan diniatkan untuk ngusir jin. Insya Allah jin itu tidak betah di situ.